Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Teguh Padi bersama teman-teman saya pada pertemuan kali ini, yaitu adalah ada host saya sebagai host dan Nopaldi sebagai co-host, dan ada dua narasumber yang berbeda, dua daerah, ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kita tanyakan langsung mengenai tentang bagaimana kondisi saat ini dan menurut kalian itu bagaimana virus corona ini yang bisa menghantui seluruh dunia termasuk Indonesia ini. Jadi pertanyaan dari saya pertama langsung ke siapa ya? Ke siapa, Pak? Mas Panjul. Nah, dua-duanya Oh, saya belum terkenalkan. Oh, lupa, saya belum terkenalkan. Pertama ada Nova di Prema sebagai pembantu dari saya. Saya juga membantu Nopal, dan ada dua narasumber tadi yang sudah disebutkan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang pertama ada Jawa Timur dulu, Pak Fauzan. Seperti biasa. Ya, dan yang terakhir dari Jawa Barat, tamu kita dan teman kita sendiri, narasumbernya dari Jawa Barat, Panji Akiladipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi pembahasannya apa, Mas Nopal? Ya, podcast kali ini kita akan bahas itu, Corona yang dimana kita sama-sama tahu ini virus sudah nyebar ke seluruh dunia kan, sudah nyerang seluruh dunia. Banyak dunia kena, bahkan korban positif tembus ratusan 5 ribu juta. juga. Dunia. Oh, sudah 5 juta ya dunia ya? 5.600.000 lah, 5 juta sekian lah. Paling banyak si Amerika ya. Nah, Corona virus yang penyebarannya sangat masif dan segala dampak-dampaknya yang nyerang ke seluruh aspek ya, ekonomi kena, sosial budaya, agama kena kabeh. Jelas. Nah, Ya. Saya mungkin pertanyaanku pertama gini ke narasumber, menurutmu Corona ini menakutkan nggak sih? Monggo. Farusil. Ya, panjul saya. Baca aku gini rek. Turun apa panji sembarang wis? Sembarang, Barang enggak apa-apa. Gak jawab ya, gak apa-apa. Panji. Lah aku sih yo jelas berbahaya kan, udah jelas ada yang meninggal, nggak mungkin nggak berbahaya kalau meninggal. Cuman kalau harus sampai yang di apa ya namanya, ditakutkan sedemikian rupa sampai bikin panik segala macam sih, menurutku enggak sih. Karena kan untuk faktanya aja yang korban meninggal tuh di atas 40 tahun lah ya, di atas 50 tahun ke atas. Kalau buat yang di bawah 40 tahun sih mungkin masih sebatas sakit. Cuman ya emang kemungkinan meninggal kan juga ada, namanya umur ya, kak masih ngero ya, jenenge wong mati meneh yo mati meneh. Iyalah. Ya cuman kalau berbahaya ya pasti berbahaya lah, Bro. Berbahaya soalnya penyebarannya gampang kan ya. Ya bisa lewat orang ke orang, lewat ngomong aja bisa bikin orang kena, yang lain kena. Terus juga dampaknya bukan cuman kesehatan kan, dampaknya ke kehidupan sehari-hari, ke ekonomi, ono sing gak oleh kerja saiki dan lain-lain ya, banyak. Ya, benar-benar. Teko Ruli ya, Pak. Dari lu, ya. Teko aku sih lek corona penyakitnya berbahaya pastinya ya. Ya karena sing ketahui selama ini kan kita dari awal-awal corona masuk terus ke Indonesia loh ya, terutama ya, banyak yang masih menyepelekan hal-hal yang terjadi kan loh. Walaupun emang dari statistik sendiri korban sing kena COVID itu sing rentan itu emang di usia 40 ke atas lah ibaratnya. Ya walaupun sing muda-muda juga banyak, tapi tingkat kesembuhannya kan juga tinggi kalau yang muda-muda. Tapi sampai saat ini aku ya masih banyak terus ngulik ngono lho, informasi yo sinau lah ibaratnya tentang virus iki, dalam sisi seberapa bahaya sih virus iki, terdampak apa maneh nang negara awak dhewe lah ya. Dan banyak artikel bahkan sampai
wis ngerti lah apa para influencer lah ibaratnya sing banyak membahas tentang virus iki. Ya memang sebenarnya virus iki ku berbahaya, cuman nggak seberbahaya dengan media-media sing dijabarkan saat iki sih. Dengan awal-awal dulu yang dimana masif banget kan media mengencar-gencarkan soal corona yo, karena emang mungkin karena virus baru terutama yo, dan menyebar nang negara awak dewe. Tapi semakin hari apa berita sing ditampilkan itu kayak apa ya, seakan-akan membuat kita terkurung dulu ibaratnya, dan kayak membuat warganya sendiri itu bisa dikatakan kayak ya berujung kayak alah wis bodo amat ngono lho, karena media-media sing disebarno nang televisi. Lah hingga saat ini terbukti kan setelah hari raya terutama virus ini kan semakin masif, tapi orang-orangnya wis bodo amat ya, karena itu tadi wis bodo amat lah ibaratnya. Menurutku dari segi penyakit berbahaya, tapi nggak seberbahaya dengan media menyiarkan loh ya. Oh berarti media terlalu membesarkan, sebenarnya virus itu bahaya tapi media ini terlalu membesar-besarkan terhadap virus ini. Begitu, bukan begitu? Ya. Nah, itulah ancen peran media gawe nyebarno ketakutan itu sangat parah ya lek iso diomong ya. Iya. Sangat. Jumlah korban berita. Jadi media itu jumlah korban aja akeh kan. Tapi cara beritakno iku lho sing gak ada wong iku kepikirannya berlebih. Nah, mungkin menurut teman-teman ini harusnya ya apa sih media ini cari dalam beritakno virus iki. Cek wong-wong masyarakat ya dhewe iku ya berpikirannya nggak setakut awal-awal dulu lah. Ya apa menurutmu media harusnya beritakno iki? Sikap media ya berarti ya. Ya. Oke, ya ngono lah. Media harusnya seperti apa untuk membuat masyarakat tidak resah ngono lah. Monggo, Roli dulu ya coba. Gantian. Lek mungkin iki teko opiniku lho ya. Dan mungkin iso menimbulkan juga ada sing setuju, mungkin ana sing enggak juga. Ya santai kan sudut pandang wong beda-beda. Cuman lek sikap media saiki harus kayak gimana? Seharusnya apa ya, bisa lebih terkoneksi lah antar stasiun TV, seluruh stasiun TV ya terutama ya, karena ini kan wis melibatkan pers kan, yang dimana wis kudune iso bekerja sama ya, apa carane memberitakan sebuah berita ini mau, karena emang media kan juga banyak lah. Pasti setiap media juga mempunyai setiap idealisnya dewe-dewe, setiap stasiun televisi ini sendiri, radio dan lain-lain lah, koran lah. Ini perlu ono sebuah komitmen bersama lah ibaratnya tentang pemberitaan berita corona, karena pasti sangat sulit gandengno apa menselaraskan media ini gawe ngangkat tentang corona iki lah untuk untuk cara publishingnya ke masyarakat. Menurutku lebih ngena jika apa ya, nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah ya, walaupun masyarakat juga tahu toh yo banyak yang membuktikan kan, contoh kayak influencer yang menjelaskan bahwasanya korban COVID ini gak seberapa dengan perbandingan kematiannya HIV/AIDS. Saat ini kan sangat masif ngono lho ibaratnya pemberitaan sing ono, dan itu dibuktikan dengan data-data sing pernah kita lihat semuanya, mungkin dari influencer contoh lah ibaratnya sing menyatakan bahwasanya gak sebanding dengan korban HIV/AIDS yang selama ini gak pernah dipublishing, kecelakaan motor, mobil dan lain-lain lah ibaratnya. Nah, sing membuat iki ku koyo membuat masyarakat dengan pemberitaan kayak gini saat ini ya, dengan pemberitaan yang disebarkan saat ini, wong-wong itu
wis wis berada di tingkatan sing apa ya, paling paling akhir lah, bodo amat. Nah, berarti Dengan di awal mereka mengikuti arahan perintah, oke, di rumah aja, ada Iya. yang bisa survive ya, mungkin Iya. karena mereka mahasiswa ta, contoh kayak wong-wong sing sekolah, terus ono juga sing dipulang. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan banyak korban PHK, terus karena semakin membludaki korban dengan media menyebarkan, itu kan juga akhirnya membuat riot kan, chaos lah ibaratnya. Iya. Yo wong-wong wis pada ngene ibaratnya saiki statement nih. Aku iso ngikuti perintah pemerintah dengan aku di rumah aja mengikuti protokol semuanya, tapi iso ta nyiapi aku, bandani aku mangan, bandani aku urip. Saiki pasti jawabannya seperti itu, karena mereka wis gak iso menyanggupi kehidupan mereka lagi, mereka gak bekerja. Nah, ya Menurutku berarti kayak- tapi berarti kan kembali ke pertanyaan yang tadi Mas Topal tadi bilang. Jadi peran media ini seharusnya bagaimana untuk bisa apa ya? Bisa berkontribusi lebih lah untuk masyarakat, untuk bisa membuat mereka tenang atau apapun itu. Jadi intinya apa? Ya intinya itu tadi, bersinergi semua media lah ya, dan Ya. itu pasti gak mudah. Oh iya, iya. Kalau dari Panjul, Kalau dari Mas Panjul, Nah, dari aku ya, pertama, kerungu kan suaraku ya? kurang. kerungu. Terus Untuk yang pertama sih pasti untuk peran media itu yang pertama buat jembatanin pemerintah ke masyarakat sih. Dan kalau udah jadi penjembatan itu kan harusnya yang diberitakan atau yang dikabarkan itu ya pasti pertama harus fakta, apa yang terjadi, apa yang diinginkan sama pemerintah itu yang diberitakan. Terus kedua ya harus berdasarkan data, maksudnya ojo langsung ada suatu berita yang belum tentu kebenarannya betul itu diberitakan, nanti jadi polemik kan jadinya. Nanti yang takutnya itu yang terjadi di masyarakat tuh malah bahas sesuatu yang apa ya, harusnya nggak jadi prioritas lah istilahnya. Kan sekarang udahlah, sekarang ngapain ribut-ribut, cuman gara-gara digoreng sana sini jadinya ribut, masalah konspirasi lah ini segala macam. Yang kita harus tahu kan sekarang ya udah ada faktanya gitu loh, ada corona di sini. Faktanya juga ada yang meninggal karena itu. Faktanya juga corona ini menyebar dari orang ke orang yang nggak merasa dirinya kena corona pun bisa nyebarin ke orang lain yang siapa tahu dia ada corona di dalamnya gitu kan. Maksudnya ya media itu paling nggak udahlah nggak usah menggiring-giring. Ya emang gimana ya, jadi media juga susah kan, karena mereka juga pasti butuh rating, butuh share, butuh dibaca beritanya, mau nggak mau kan mereka harus cari cara kan. Nah itu yang orang kita mau juga itu salahnya sih menurut gue. Karena mereka sukanya yang heboh, yang clickbait lah istilahnya kan gitu. Iya. Makanya kadang jadi bumerang sendiri sih di masyarakat takutnya. Kalau masalah yang berita menakut-nakuti sih menurutku kalau dibesar-besarkan sih bukan keharusan ya. Menurutku ada sesuatu yang harus kita takutin sih dari corona ini. Kalau enggak ya yang terjadi orang kita ditakut-takutin aja masih banyak kan yang keluar, yang kadang cuman mau nyangkro atau mau ketemu teman atau ke mall dan lain-lain. Itu padahal udah ditakut-takutin setengah mati kan istilahnya. Cuman ya kembali ke diri kita masing-masing sih. Kalau medianya juga udah nyatain yang benar tapi diri kita juga belum mau menerima corona sebagai sesuatu yang berbahaya, ya sama aja sih. Oh iya benar-benar. Nah, dari jawabannya Ruli lebih ke itu menyatukan kan ya, mensinergikan media-media. ya. Dengan masyarakat. Kalau dari Panjul, media Dengan pemerintah. ada keharusan tapi juga tergantung masyarakat. Tapi delok sing dipermasalahan wong itu masalah media besar-besar noy ya apa, tapi isi cara berita noy sih ya di besar-besar noy bisa, tapi cara berita noy itu kayak hasilnya gak ngono tapi tidak seakan-akan ngono. Kan supaya mencari perhatian orang, Bang. Iya bener. Dan iya benar. Ancen teko wong dhewe, masyarakat dhewe ancen senengane kepo. Nah, Kepo terus
iki. Mas. Aku pernah satu berita sing kayak ngulik ngono di daerah yang sama dengan korban yang sama ngono lho. Di stasiun TV lho ya. Lah, menurutku sing tak sebut mau kenapa kok setiap media punya idealis sendiri-sendiri ya karena ya aku mau cara penyampaiannya kan setiap media kan juga beda ngono lho antar media satu dan media lain ini. Lah, aku pernah mendapati cerita dan iki real ketika aku ndelok langsung loh ya. Contoh TV A memberitakan sesuatu dengan korban di tempat A, tempat sama ya. Tapi televisi B, stasiun televisi B, itu sama beritanya tentang iku daerah iku, tapi isi berita atau yang dirangkup itu menyatakan apa ya ibarat mensimpulkan sesuatu yang berbeda ngono lho. Paham enggak maksudku? Iku pernah terjadi. Apa iku lho sing membuat kadang wong-wong yang ada iku ya bingung ngono lho, sing bener sing di ngono lho. Nah, iku ya sebenarnya ya. Sebenarnya yang kayak tadi aku bilang sih media itu juga bingung sebenarnya ya mereka harus kayak gimana, sama lah kayak TV kan mereka juga harus butuh sharing dan rating kan. Dan mau nggak mau mereka harus ngikutin itu karena tanpa itu mereka juga nggak bisa hidup toh. Ya jelas. Nah makanya balik lagi ke masyarakat sih, mau medianya juga baik tapi masyarakat cari yang kayak gitu kan juga sama aja. Nah, balik ke diri masing-masing aja sih. Ya benar-benar dengan apa ngerasa gak sih Indonesia ini terlalu cenderung lebih suka ke hal yang berbau kontroversi dan negatif daripada ke hal yang positif. Setuju gak sih? Ya setuju sih. Soalnya tapi balik nang berita virus-virus kayak gini aslinya selain masyarakatnya ya jadi KB pihak itu kayak nahan egois. Jadi kalau misalnya media sharing rating perlu tapi ya nang masa kayak ini rek mosok berita noe sing gare masyarakat tambah wedi ngono lho. Ya. Menurutku ya iku mang sih egois teko pihak-pihak sisan kudu soalnya lek gak ngono penyakit iki bakal wong-wong bakal keneke kudu gara-gara ketular wong-wong ketular orang-orang lain tapi teko ketakutan iku malah penyakit itu gampang nyerang ngono lho. Kepikiran. Nah, dan iku sing wis mulai dilakukan mulai saat ini ya walaupun enggak semua tapi wis mulai. Yo. Ya alhamdulillah ngono deh. Awal ancen akeh-akehne berita nol sing medeni ngono tapi saiki ya mungkin gara-gara masyarakat pisan wis gak boleh berita-berita iku pisan paling. Wis sudah bosan lah menurutku ya. Aku dhewe ya bosan rek delok pendino nang corona. TV nang media sosial waduh. Berbahaya. Iya. Apa penyakit tertular iku mang apa cara-cara nular teko ketakutan iku. Ini saiki delok teko segi pemerintah cara nanganine. Apa awal kan ancen pemerintah iki gembor-gemborno di rumah aja. Tapi ternyata itu nggak apa ya nggak ngefek ke masyarakat itu tetap aja nggak ngereken. Nah kira muncul cara kedua mungkin ya, cara kedua dari di rumah aja itu banyak daerah ngelakuin PSBB pembatasan berskala besar itu. Nah itu dulu PSBB kan awal sampai saiki sing pertama kan Jakarta ya. Ya Jakarta. Nah tapi ya apa nang perspektif Jawa Timur sik iku sik gorong berhasil lah. Tapi lek kene delok teko Jawa Barat iku jarine berhasil ya Jul. Alhamdulillah. Nah sampai Bandung teko awalnya Bandung zona merah jadi zona kuning ya. Iya sekarang zona kuning. Nah sing ape tak ero iku ya apa sih? Sing dilakokno Bandung Jawa Barat itu ya apa sih kok sampai berhasil ngono. Iki aku sih berarti. Ya. Yang pertama itu sebenarnya Bandung itu udah PSBB dari tanggal berapa ya? Ntar aku lihat ya datanya aku lupa. Berarti total pirang minggu berarti kan? Udah lama Val, hampir 2 bulan. Pokoknya setelah DKI itu Jabar.
Berarti berapa kali? Jabar, Jateng, baru Jatim. Bentar ya, aku lihat ininya. Jatim iki ketiga kali PSBB kan yo? Iya. Jatim. Ya, nggak maksudnya lek penerapan PSBB ini setelah Jawa Tengah. Enggak, pertama DKI. Ini delok Enggak, pokoknya nih ya. Bandung tuh PSBB Bandung Raya nih. Bandung Raya tuh dimulai dari tanggal 22 April sampai 5 Mei Oh, kan. 2020. Jadi dari tanggal 22 April tuh Bandungnya doang ya, Bandung Raya itu udah mulai PSBB 22 April. Terus dia tanggal 5 Mei itu untuk PSBB Bandung Rayanya selesai. Tapi untuk PSBB Bandung Rayanya toh dilanjut ke PSBB yang ikut provinsi, PSBB Jawa Barat. Itu mulai tanggal 6 Mei sampai 19 Mei kemarin. 19 Mei kemarin. Ya. Nah, setelah tanggal 19 Mei itu sama Gubernur Jawa Barat si Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil itu memperpanjang PSBB di Jawa Barat, tapi jadi bersifat proporsional. Cuman diserahkan ke pemerintah daerah setempat untuk mana yang mau melanjutkan, mana yang nggak mau melanjutkan. Nah, Bandung sendiri termasuk yang udah membuka PSBB-nya, cuman beberapa daerah protokol di Kota Bandung jalan-jalannya itu banyak yang ditutup. Kayak di daerah Asia Afrika itu ditutup, terus di daerah Braga, daerah mana lagi ya? Banyak kok. Jadi banyak daerah-daerah protokol yang rawan keramaian itu tempat wisata. Iya, jadi nggak tahu sih kalau Cibaduyut nggak lewat sih. Cuman kemarin yang aku sempat lewat tuh ke Asia Afrika ditutup, dekat rumah soalnya kan. Jadi Asia Afrika ditutup, terus Braga ditutup. Jadi banyak jalan-jalan protokol di Kota Bandung emang ditutup. Jadi harus muter lah, orang-orang harus lewat jalan lain. Nah, penurunan apa namanya? Kenapa kok sekarang jadi zona kuning? Soalnya pasien yang kena COVID ini sekarang yang di Kota Bandung tuh yang positif dari yang biasanya per hari kasusnya itu ada 40, sekarang udah turun jadi 20 kasus per hari. Jadi sekarang udah zona kuning, masuk zona kuning. Jadi karena dikembalikan ke Pemda Kota Bandung nggak melanjutkan, cuman faktor senggarai hal itu berhasil, anggapnya berhasil soalnya mudun lah ya. Iku apa? ya sebenarnya sih kalau dibilang berhasil sih belum sih, cuman inilah apa namanya, menyenangkan lah istilahnya, kan udah turun oke lah. Nah, kalau misalnya yang bikin ini bisa jadi kayak gini turun itu karena menurutku sih yang tak lihat ya ini, ya aku nggak tahu gimana yang benar-benar terjadi setiap hari karena memang di rumah Hai kan soalnya. Jadi yang setauku soalnya emang di sini tuh benar-benar sepi, Be. Jadi kayak aku metu omah aku paling cuman isu iku pun beberapa kali toh. Itu karena lari pagi ngono tok, olahraga karena nang omah terus ya. Iku pun aku nang dalan-dalan iku bener-bener sepi lah. Yo ono motor mobil cuman nggak macet. Biasanya kan Bandung iku mau macet gak karu-karuan. Cuman setelah PSBB ini bener-bener jarang lah macet-macet. Itu mungkin kayak kemarin abis dari yang nganterin ibu ke pasar itu kan sore itu pulangnya macet, cuman macet di lampu merah kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang yang pulang kerja mungkin kan, dan itu pun lampu merah cuy, maksudnya bukan yang di jalan protokol yang emang biasanya macet segala macam. Terus habis itu juga mal-mal di Bandung ini selama PSBB tutup. Jadi emang tutup. Jadi karena pembatasan tidak ngono ya. Nggak ada. Jadi nih ya tak ininya peraturannya Pemkot Bandung per tanggal 15 April 2020 semua mal ditutup. Kalau yang nekat buka bakal langsung disegel malnya. Tapi aku kurang tahu ya, ini aku lihat dari berita ya. Jadi nggak tahu benar-benar tutup apa enggak, karena kan aku juga nggak ke mall sama sekali, nggak lewat sama sekali. Jadi kalau di berita sih emang tutup, dan ini bakal bisa dibuka lagi itu di atas tanggal 29. Itu pun melihat evaluasi PSBB Jawa Barat. Jadi kalau evaluasi PSBB Jawa Barat sudah bisa dibuka, bakal boleh beraktivitas lagi. Tapi itu hanya mall ya, bukan yang kayak pasar tradisional atau apa ya namanya? Apa sih Lotte kok? Lotte Mart bukan mall, departemen store. Yang kayak buat keperluan sehari-hari, bukan yang mall ya, bukan yang kayak mall besar. Itu masih bisa sih buatnya.
Oh, oke. Berarti ya apa dengan cara tetap di rumah saja. Oh iya, tambahan. Ya. Tambahan. Dari 27 wilayah Jawa Barat ini yang 27 wilayah Jawa Barat ini 50% kan masih zona merah. Itu dia masih ngelanjutin PSBB. Cuman 30%-nya sekarang jadi zona kuning dan 4 daerah udah jadi zona biru. Jadi sama sekali tidak ada. Wah. Ya. Bila teko data itu berarti iso dianggap ya itu mah kayak menyenangkan lah ya, berita-berita apik lah itu. Iya, Iya. dan yang paling ngagetin sih sebenarnya dari hasil itu ya. Sekarang kan dari awal kasus COVID kan Jawa Barat selalu di nomor 2 kan, ini Ya. kasus terbanyak COVID. Sekarang dia udah turunnya drastis, jadi di urutan ke-23 dari 34 provinsi. Ya. Wih. Ya berarti termasuk Turun drastis berarti. ya iso sebagai contoh lah teko daerah-daerah lainnya sing anu. Ya, soalnya yang tak lihat kan di Jawa Barat itu pemane masyarakatnya aslinya terbanyak di Indonesia ngono, tapi iso nang peringkat 23 kan aslinya yo iso aslinya. kudune iso. Ya harusnya bisa dengan menurunkan keegoisan masing-masing. Monggo terus iku mah teko Jawa Barat kayak ngono. Lek teko Jawa Timur Mas Uli apa? Siapa Oh, bentar. malah. Apa dari Jawa Barat kan? Iko aku tanya dari Jawa Barat sih apa untuk menghabiskan segmen ini pertokoan seperti apa ya? Seperti misalkan ada orang jualan seperti itu masih buka atau gimana? Ya itu, ya kalau setahuku sih emang kalau untuk toko-toko yang menyediakan bahan pangan sehari-hari itu buka seperti biasa. Kayak pasar pun buka. Aku masih sering nganterin ibu sih ke nang pasar ngono. Jelas harus dibuka ya. Iya, jadi tetap sih sama beberapa sektor gitu aku lupa apa yang gak tak catat sih. Cuman ada beberapa sektor yang emang peraturan PSBB itu masih dibuka kan. Cuman ya gitu, pintu masuk keluar Bandung bener-bener di Bandung khususnya ini aku tahu Bandung ya. Bandung khususnya itu bener-bener dijaga sih, dijaga buat Ketat ya. ketat ya. Lumayan ketat. Yang aku tahu sih dulu emang awal-awal masih sering rame Bandung, kayak masih awal-awal PSBB dulu emang masih sering macet, masih sering orang banyak yang jalan-jalan, tapi lumayan ke belakang ini lumayan terbukti juga sih. Checkpoint pembatasan cara ngawasinnya ya apa? Cara ngeceknya. Ngerti gak? Ini kalau yang aku lihat di berita kan sering lihat di berita gitu, ini dia apa namanya, diperiksa pakai masker atau enggak, terus diperiksa plat mobilnya apa, kalau emang plat mobil Bandung boleh masuk. Terus kalau emang keluar masuk Bandung itu kalau setahu dari bapak ya, bapak kan kemarin sempat keluar kota ke Subang, itu harus dicek, harus punya surat keterangan keluar kota gitu loh, dari kantor misalnya atau dari mana, itu harus ada. Oh, siap. Kalau enggak nggak boleh balik, nggak boleh masuk. Jawa Timur gimana, Bro? Kamu kan tinggal di Surabaya dan Malang. Jadi bagaimana? Ya, lek iki dari aku untuk apa tadi mau lebih spesifik pertanyaannya? Ya apa? Apa ya jadi? Tingkat keberhasilan ya. Kita berasa sampai ya apa PSBB iki nang daerah-daerah Jawa Timur iki. Iya. Menurutmu ya apa? Oke. Lek dari aku pribadi sih, ya mungkin Mas Teguh sama Mas Novel kan juga sama-sama tinggal di Jawa Timur. Dimana mungkin aku mau menjelaskan sedikit ya, bahwa PSBB di sini kan udah menjalankan di minggu ketiga, yang dimana Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu mulai PSBB kan tanggal 21 April, sing dimana baru disetujui sama Menteri Kesehatan. Dan sejauh ini dari perkembangan ya mungkin dalam dua sisi ya, mulai dari sisi ketika aku masih di Surabaya kemarin dan aku sekarang udah di Malang ibaratnya, sing tak lihat ketika aku di Surabaya untuk tingkat keberhasilan sendiri loh ya sing terjadi, karena masih di minggu awal kan aku kebetulan di Surabaya itu ya di tanggal situlah. Untuk tingkat keberhasilan untuk di minggu awal itu menurutku berhasil dengan segala protokol atau kebijakan yang dilakukan oleh wali kota sih, karena kan kota kan ya Surabaya kan, sing dimana sangat responsif ketika dalam menghadapi sebuah pandemi ini. Dengan responsif itu mau banyak inovasi-inovasi baru lah yang diciptakan dari
kota Surabaya tersendiri lah dengan awal-awal mereka menciptakan bilik gitu. Ngerti kan Mas Novel sama Mas Teguh kan mungkin wis tahu. Iya. Yo. Bahwasannya itu menandakan responsifnya dari wali kota sendiri ya, dari Surabaya. Ketika aku mengetahui itu ya alhamdulillah dengan tingkat responsif itu. Tapi menjalani minggu kedua dan minggu ketiga iki ya di minggu ketiga lah ibaratnya, at least aku pindah di Malang. Perbedaan itu sangat jauh ngono lho. Ketika aku singgah nang Malang karena ya emang aku harus pulang ke Malang, sangat drastis jauh ketika aku melihat kota Surabaya dengan keberhasilan segala protokol yang dicanangkan ya di Surabaya itu membuat orang-orangnya ngerti ngono lho. Tapi ketika aku wis memasuki daerah Malang itu 180 derajat itu berbeda dengan tingkat kayak pembatasan jalan, terus sosial berskala besar itu benar-benar berlaku. Itu emang terasa ketika aku ning Malang. Bukan maksud untuk membandingkan ya, tapi iki real fakta sing tak dapatkan dan aku mengerti langsung dan melihat karo mata aku sendiri lah ibaratnya. Ya. Dan aku mencoba kayak kenapa sih kok gak iso beda lah ibaratnya, kok perbedaannya sangat drastis. Dan aku juga kayak pengen roh data sing dihasilkan setiap korban-korban sing ono nang Malang ya nang Surabaya, dan hingga saat ini ternyata di minggu ketiga malah Surabaya sing paling akeh kan ibaratnya. Ya. Berita Lah. meningkat. Data statistik kan menjelaskan bahwasannya kota kedua yang terbanyak saya kan Jawa Timur sebesar Provinsi. ya provinsi kan Jawa Timur sebesar 4.142 korban di bawah DKI lah ibaratnya. Jadi membuat wow kok iso ngono lho. Dan yang paling banyak di Jawa Timur kan Surabaya. Nah, aku mencoba kok golek ngono lho, ngulik informasi, dan ternyata ini bukan karena semata-mata prosedur protokol kesehatan ini gak berlaku nang Surabaya apa nang Gresik, ya nang Malang, yang nang Sidoarjo. Karena menurut pemberitaan juga banyak media yang menyatakan, terus banyak juga orang-orang yang membahas tentang iki. Ternyata iki karena efek dari arus mudik, paham nggak? Ya. Jadi Mudik ya. iya, karena kita tahu lah ibaratnya Jakarta sebagai korban terbanyak, dan itu sudah pernah dilacak juga kok. Mungkin aku sertakan sumbernya di Narasi TV itu juga ada, dimana Mata Najwa itu membahas tentang alur pergerakan setiap manusia itu melewati sinyal telepon genggam seluruh wong sing menggunakan handphone lah ibaratnya. Didelok ngono lho arus pergerakannya itu. Dan ternyata bener arus pergerakan manusia ketika terutama di DKI ya. DKI itu penyebaran untuk keluar dari DKI itu ada di 5 tempat. Ada di Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, Bandung. Lah, iki yang membuat siklus iki di Provinsi Jawa Timur itu naik. Karena korban sing ibaratnya wong-wong lah sing tadinya hidup nang DKI iku banyak sing nekat mudik ngono lho rek. Ya. Yo nang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ada yang sampai awal-awal bandara dibuka. Tapi kan bandara kan yang awal dibuka kan. Lah banyak sing nekat nang Bali, terus triknya pinter, dia ke Bali karena pelabuhan kereta api masih belum buka, dia ke Bali dulu. Habis itu pelabuhan buka, dia nyebrangnya dari Bali terus ke kota-kota lainnya, masuk ke Jawa Timur, kayak gitu alur persebarannya loh yo. Nah, terus ya apa kok kan banyak kan sing menghujat akhirnya sana sini, ibaratnya dari Jawa Timur lah, gubernur, terus wali kota juga, apalagi bupati di sini di Malang, terus mempersoalkan soal iki lah. Iki sakjane ya apa sih kok iso langsung membludak ini moro-moro. Pernah sampai satu hari kan Jatim naik 600 orang itu loh, yang di hari apa ya aku lupa. 2 yang lalu ya, rekor. Itu kan membuat wow kok iso ngono. Dan apa
ya itu tadi karena arus mudik itu tadi. Nah, terus iki aku membahas tentang perbedaan sing ono nang kota Surabaya dan kota Malang ya. Iki menurut perspektifku ya. Kalau di Surabaya kan mereka sing tak ketahui di Surabaya karena kita masih awal-awal dan ya mungkin aku sama Mas Nopal juga ngerti lah ibaratnya kita sering olahraga bareng kan Mas kayak di luar ngono malam-malam itu banyak ngono lho protokol kesehatan sing emang wis dihimbau dan udah diterapkan dan ada ngono lho. Dan mau nggak mau ketika wong nggak mematuhi iku dhek koyo bahasane sadar diri lah ibaratnya gak usah dinotis lah walaupun juga ada yang gak notis lah ibaratnya orang-orangnya tapi kebanyakan itu paham dengan menggunakan standar ketika dia olahraga contoh aku Mas Noval yo kita memakai masker yo nggawain sanitizer kayak ngono-ngono lah tapi hal ini ku berbeda ketika aku di Malang bukan maksud untuk membedakan terus menjatuhkan Malang enggak karena kesiapan lah ibaratnya kesiapan yang terjadi saat ini nang Malang itu kesadaran setiap elemennya itu masih kurang dan mungkin dari wali kota dan bupati itu kurang gencar ngono lho nek ibaratnya dalam hal responsif yo. Iki dari perspektifku karena alun-alun ae lho. Baru ditutup beberapa minggu. Hari kemarin masjid juga, Masjid Jami yang di mana dekat alun-alun itu baru ditutup beberapa minggu kemarin. Nah, hal-hal yang kayak gini loh, yang membuat ketok ono loh. Perbandingannya itu nang endi sak piro. Nah, aku juga bertanya-tanya, iki kok gak iso sinkron iki perkara apa? Entah karena di Surabaya kan diserahkan kan ke pemerintah kota, Pemkot lah. Kalau di Malang gak tahu prosedurnya ya apa pemerintah kota ada juga pemerintah daerah kan juga ada wali kota ada bupati di sini. Nah ini apa mungkin nggak sinkron terus nggak mengikuti arahan dari pemerintah pusat aku juga nggak tahu sih tapi untuk sejauh ini keberhasilan di dua daerah sing tak tempati saat ini benar-benar jauh perbedaan nih mungkin sing membuatku bertanya-tanya ini kenapa kok iso terjadi lah mungkin aku sedikit takok ya nang Mas Teguh sama Mas apa Nopal lek menurut yo iki sing di Jawa Timur enggak kan diskriminasi rek enggak apa jenenge kan aku kan wis gak nang Sidoarjo ya gak nang Surabaya lah ibaratnya lah nah aku pengen kayak ngerti kan lho situasi saat itu kayak apa tetap wis kayak berjalan dengan normal atau ya apa sih keadaan saiki sikat Pak oke kok aku ya iya teko Surabaya berarti ya. Lagi takoi kondisi saat ini mungkin ya. Wingi aku saya tes metu sisan. Delok. Oh, nakal. Hebat. Gak rek aku metu tapi tetap protokol kesehatan tak jalan rek. Terus. Maskeran, gawe sanitizer. Apa sih tak delok ini jalan-jalan besar tetap masih rame ya bilang tambah rame bukan sepi bukan rame banget juga gak sepi banget sih tambah rame dari sebelumnya itu sih terus kemarin tak lihat di daerah apa sih arah UNER gitu loh arah UNER B apa ya Kertajaya gak sih ya Kertajaya sing akeh kopi-kopi loh ya lah iku ono arek cangkruk ya dan sik rame cangkruk pun gak ono jaga jarak jadi bunder ya jenenge arek nang kopi-kopi lah arek ya apa bunder ngono lho yo herane ngono ya gak ono obraan ya wong-wong iku ya gak sing cangkruk ya gak maskeran dan tetap ya santai ae ngono kayak dino-dino biasa yang Surabaya saiki kayak ngono dan sing garai mungkin menurutku sing ancen apa ya sing garai PSBB ini Surabaya gak mutuno tingkat iku nih tingkat zona-zona iku ya gara-gara iku mang gara-gara salah satunya ya
ketegasan pisan teko aparat-aparat sisan iku ya lek didelok-delok nang IG akeh kan yang IG kayak nang IG tentang Surabaya. Biyen niku sering operasi, ya gak sih? Ya, betul. Seorang operasi tapi operasi mek bengi. Sedangkan wong-wong ngumpul iku ya malah gak bengi, malah siange sampai sore. Ya. Justru mereka ngerti yo. Ya, Ini ono operasi cakup awan yo. Iku masalahnya. Jelas. Dan iku tak delok-delok ini ya koyo ngono. Cangkruk enak ngono. Arek muda-muda kayak kita ngene iki. Dan gak ono kayak kita. Nah, iyalah, gak kayak awakmu, Cuk. Dan tetep santai, terus enak ngono cangkruk kayak gak ono apa-apa. Jadi salah satunya ya mungkin iku karena operasi nang siang lek gak sore. Jadi operasinya mek dikepuk malam ae. Ya benar. Padahal malam lek ancen iku dilakokno ket awal PSBB. Ya wong wis hafal ngono lho, wis hafal. Lek bengi pasti diobraki. Jadi gak ngarep wong cangkruk bengi ngono lho. Oh ya ya. Nah, terus delok teko anu ya checkpoint akrone kan biasanya kan jemput arek kanca-kanca ya dhewe gilang nang anu sih nang Bogor. Jadi checkpoint Waru ya. Checkpoint Cito lah. Iki lek mobil mek dibuka kocoe. Nah, iku gak ero, iku termasuk ketat apa gak ero sih. Tapi ancen akeh wong sing dikon muter sih akeh tapi. Dan ancen ngono ta cara jogone gak ero sih aku. Ya apa menurut kalian semua? Apa kalau yang di Bandung ya? Kalau yang di Bandung itu diberhentiin. Jadi diceknya satu-satu tuh bukan tapi diberhentiin nggak itu apa cuman lewat sambil diliatin gitu? Lewat sampai diliatin toh. Oh enggak, kalau di sini kalau setauku ya, di sini dia dibikin ini pakai kun-kun gitu loh, tau gak sih? Iya, tahu. Kayak ada kun-kun yang buat jadi pembatas, ini mobil, ini motor gitu, setauku ya. Terus nanti mereka ngeliatin yang di dalam itu udah pakai masker belum? Di dalam mobil pun kan pakai masker toh. Iya. Terus harus nggak boleh sampingan gitu loh kalau naik mobil gitu kan. Harus penumpangnya satu di belakang dan lain-lain. Terus kalau emang jelas-jelas mobilnya bukan plat D gitu, itu emang udah langsung disuruh putar balik sih. Kecuali punya surat, dicek surat itu loh, apa namanya, surat keluar masuk kota. Dan itu emang dia dibagi dan harus berhenti. Dan sama sama petugasnya tuh diliatin satu-satu. Dan kalau nggak punya masker sih, ada sih kalau kemarin kalau nggak salah ada yang bagiin gitu kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu deh. Kalau nggak dibagiin itu ada yang disuruh beli. Jadi muter suruh beli. Oh, Val. Mau nganu, Val. Tanya, kan kalau di Bandung kan diberhenti no ya. Terus dicek, dibuka sembarang kali lah ibaratnya. Kalau plat selain D nggak boleh masuk Bandung. Nah, untuk selama iki kan, selama PSBB mungkin aku delok minggu pertama kan sing plat semua plat itu boleh kan dulu ya gak salah ya. Tapi dibatasi sampai jam 9 nggak sih ya, baru ditutup kan jalan. Iya, benar. Oh, berarti kebeda. Oh, ya itu loh perbedaan iku ning kono. Iku Terus perbedaan sisan nang mall. Mall Bandung jadi tutup panis tutup lah ya. Karena jam. Iya beneran, ada banyak kok di berita. Ya ini nggak tahu ya beritanya, kalau mungkin beritanya salah ya mohon maaf ya. Cuman kan emang di berita juga banyak kok yang ini beritain kalau Mall Bandung mulai tanggal 15 gitu. Tapi BTW Malang ya iya loh, Val. Apa ini? Nah. Tutup ya mulai? Mall itu tutup. Sarina, terus Ramayana, Matahari, terus Sutos. Hah? Kok Sutos? Matos kan Malang Town Square. Itu Matos. masalah ya kan. Nang Iya. kota-kota lain. Surabaya masih buka tetap. Soalnya Surabaya buka tapi cuma dikasih jam, dibatasi Tapi- jam. Dan ya lek kan delok IG pasti ngerti lah ya apa ramene menjelang menjelang lebaran wingi nang TP. yes. Itu rame sih ah. oh, Jadi kan foto, Val. Dan ada juga salah satu teman kita dengan bangganya bermain Snapgram, itu memamerkan kayak kalau dia di rumah saja, memamerkan di luar rumah.
padha pal nganu pal apa jenenge Malang iku ya ngono pal rame roh wali kota langsung ditutup paham nggak sih disidak ngono lho jadi kasusnya ku pas ono sih berita nang di Ramayana nang daerah di Bogor dan di sing kasire kena covid iku lho Medan. Oh iya. Medan. oh ya Medan lah iku Akhirnya meninggal kasirnya. Benar. Heeh. Iya. Lah, Malang itu ya ngono, rame kan. Iku langsung disidak wali kota, langsung beberapa jam tutup. Dan iku akhirnya langsung berlaku nang seluruh mall Malang. Nah, itu sing gak dilakukan nang Surabaya, setahu ku iku. Berarti tidak ada tindakan tegas dari apa? Dari beberapa pihak lah. Mungkin Ya. mungkin ada beberapa yang masih mikir gimana kalau ditutup gitu loh, Rek. Karena Iya, kan, iya. pasti kan nanti kalau ditutup banyak yang kena PHK segala macem. Gak ada yang tahu Jadi juga. wis mungkin ya wis terjadi sih mungkin, cuman ya enggak Imbang, sejak Bang. ketok kayak gitu. Imbang. Heeh. Lek masalah PHK itu wis anu lah. Terus iku berarti takon Aruli aku dul. Jarimu uang harus mudik gara-gara harus mudik berarti iso diomong peraturan ini kurang tegas ya apa penjagaan kurang tegas nang Jawa Timur. Oke. Lek dari sisi menurutku sih iso pal ya kurang tegas. Karena iso dikatakan kurang tegas karena ya mungkin keterbatasan resource ya mungkin ya. Karena ya dibandingkan ya sing dilibatkan aparat medis dan ibaratnya wong sing bekerja di pemerintahan nggak sebanyak sipil kan ibaratnya. Berarti apa jenenge? Berarti apa? Nah, Dari Jakarta karena Jawa Timur meningkat, berarti karena dari Jakarta kembali ke Jawa Timur ngono ta? salah satunya, karena aku mau menyebutkan dari arus pergerakan itu ada 5 tempat itu mau Surabaya, apa Semarang, Solo, Jogja dan Bandung itu mau. Tapi tetap sih. Nah. Menurutku tetap teko wonge dhewe-dhewe sih. Ancen ini gak iso nyalah, sajane gak iso nyalahno sepenuhnya nang dindi ya nang pihak-pihak di ancen peraturan kurang dijalannya kurang tegas dan memang salah satu faktornya ya kesadaran masing-masing aja. Yo, masyarakat lagi. Betul. Nah, lek delok-delok tapi sing tak emano pisan iku jalan-jalan tembus, jalan-jalan cilik-cilik iku seiso ngono lho. Ya, Sik dilewati dan lek ero apa itu ke Surabaya nang Darjo ya. Iku iso gampang malah. Jadi lewat iku lho, pabrik paku, rel kereta ngerti gak? Ngerti Ya. kabeh lah ya iku. Ya oma aku, Pak. Iya. Nah, iku lewat sing frontage lurus terus, korem lurus terus iku ngiri iso. Dan gak itu sing tutup iku mek jalan raya itu. Oh. Jadi ya kayak penutupan jalan raya kayak apa mbok sing sebelah itu gak ditutup belas ngono lho. Iya, berarti iya. sore flyover itu gak ono checkpoint ya. Iku ditutup lah gak salah. Sak roku lho, sak roku itu ditutup. Dari ini sih ditutup. Aku ingin takut arek Darjo jadi ditutup. Jadi jalan raya itu rule. Terus misalnya kon lewat frontage teko Surabaya Korem. itu ya frontage Lewat sing korem. jualan korem terus sampai nang pabrik paku lho. Iya, iya. Ya, Nah, iku ngiri dibuka iso. Jadi ngiri kan arah di Jolo Gratirta ya. Lewat ini loh, lewat apa namanya? Makarya, nanti tembus Makarya terus Iku Gratirta. iso. Jalan-jalan frontage lurus iku gak ditutup. Sing ditutup mek rel kereta ya teko jalan raya nang rel kereta. Iya. Mungkin nak teko jalan raya arah Delta Sari lurus terus iku yang tutup ya agak ngerti sih. Dari sih tutup. Lah iku sing tak emano ya kayak apa ditutup jalan raya lek jalan cilik iku sik iso nembus ngono lho. Sebenarnya nggak harus ditutup sih, soalnya itu menuju perumahan juga soalnya. Makarya itu lah perumahan sih. Cuman paling Enggak nggak, ke perumahan malah, perumahan Iya. itu gratis. makan paling nggak dijaga lah, dijaga. Ya, nah itu sih membuat perumahan-perumahan sadar diri nggak sih akhirnya memperketat perumahan-perumahan mereka sendiri. Nah, Kampung-kampung. ini fun fact ya, bukan fun fact cok, gak lucu cok. Ini apa? lu pantek dasmu itu. Ini gak fun fact. Apa lagi kan ada trivia lah ya. Apa sih cok? F. Yes pokoknya info di komplek gua aja ditutup loh. Komplek Bandung. Mungkin ono info-info mana rek ya apa keadaan daerah Jawa Timur gitu Sidoarjo. Oh, ini yang aku tahu ya, ini aku tahu dari teman-teman
kalau yang tinggal masih di Surabaya itu ya masih banyak menurutku yang kadang bikin ini sih, bikin apa namanya, bikin sebel sih istilahnya. Kayak kita lo udah 2 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman masih ada aja yang kayak dengan santainya gitu loh, kayak instastory nyangkruk, apa namanya, Benar. ya kan kalian Dapat diri lah. Benar. kayak ngerasa gak sih, kayak ngerasa aduh kayak mau mangkel tapi ya konco Ya. ya kan, kita mau ngingetin juga udah males sebenarnya kan. Setuju. Cuman, ya gimana, Setuju. cuman ya mbok ngerti ya ore awak dhewe iki lho urip nang dunia iki gak dhewe ya. Setuju sangat. Kasihan sing aku lu bener-bener 2 bulan cuk tekanan ini ya Allah. Iya benar. Iku masalah mbek keluargamu, Cok. Lapit banget. Iya benar. Tapi, Cek, Aku setuju sih. menurut- Apa? Sing jadi pancul Kayak itu. menurutmu ya apa cek? Ya aku setuju sampai menurut Pancul dengan bangganya memamerkan bahwa lagi di luar, lagi apa istilahnya main, bukan kerja loh, aku di luar snapgram rata-rata sih koncoku yono koyo ngono, bukan kerja tapi apa ya, malah anu sing pacaran cok, goblok ya, goblok maksudku apa ya. Berarti lek delok ngene ya. Asline sing mbok masalahno iku metune apa pamere nang IG. Yo metu Banyak ya. dua-duanya. Pertama metu sih, metu iku wis merosoku kon lek kerja ya gak apa-apa, lek kamu kerja terus ada keperluan sangat penting itu gak apa-apa kamu keluar. Terus yang kedua itu pamer di Instagram. Nah buat apa, maksudku apa ya, hargailah orang-orang yang mungkin sedang di rumah aja, mungkin yang lagi mengikuti arahan pemerintah ngono, yo menjagalah. Bagaimana apa ya, gak usah lah, maksudku lah apa sih kon bangga pamer nang jobo iku kecuali kon gak kerja, apa mana pacaran, maksudku apa ya, gak usah terlalu iki, bukannya apa cemburu loh ya, bukannya cemburu, tapi kan perusahaku lebih apa ya, lebih mengikuti arahan lah perusahaku, menjaga untuk kebaikan bersama menurut. Oke. Tapi lek teko Ya, teko sudut pandangku, aku gak terlalu masalah wong metu-metu ta apa. Yang penting menurutku tetap tetap ngikuti protokol lah. Nah, enggak masker ambek gowo sing cuci tangan. Ya. Iku sih lek menurutku iku. Dan misalnya ngomong kegiatan sing penting-penting kayak metu penting menurut wong itu beda-beda ngono lho. Iso gak kabeh wong iso betah nang omah. Ancen kudu dipaksa, tapi iku gak kabeh wong iso koyo ngono. Dadi lek menurutku dhewe teko sudut pandangku gak sepiro masalah no wong metu-metu, bahkan metu bahkan apa. Yang penting tetap sadar padha jaga sesama, jaga sesama maksudnya ya sanggae tetap ngikuti protokol. Iku pun protokol kan aja digawe kayak dhewe dan jaga wong liya nanti gak ketularan. Kayak misalnya dhewe ono virus. Nah, berarti like, misalkan kayak ngono, ya wis PSBB gak usah diterapkan prosoku. Gak usah ada peraturan-peraturan yang apa menyebabkan masyarakat iki apa ya, terbatas lah istilahnya ruang lingkupnya. Ya wis berarti gak usah. Misalnya kene ngomong PSBB iku sih ancen ono diomong nek gak penting banget gak usah keluar, dan iku cuma sekedar himbauan. Jadi kudu aturan sing misalnya metu ono iso ditindak tegas juga ono. Menurutku sing jadi gak ada sing salah teko metu, menurutku loh ya, teko metu asalkan kon tetap ngikuti protokol. Dan yang penting yo menurutku yang paling penting dari itu semua tuh nggak usah diperlihatkan, maksudku kalau misalnya ada orang yang emang betah loh istilahnya loh, bukannya betah istilahnya, tapi mereka memaksa dirinya untuk betah dan mereka udah sangat-sangat terpaksa betah di rumah istilahnya kan, terus lihat kalian bisa snap jalan-jalan atau misalnya cangkruk dan lain-lain, itu kan mereka lah jadi ngerasa kayak aduh kayak apa ya, ada rasa nyesel pastilah. Aku dewe lo kadang ngerasa kayak aku iya paham nggak sih? Paham. Bukannya aku nyalain yang keluar, cuman kayak bukan nyalain sih, kayak ngapain sih harus di instastory tuh biar kelihatan kalian tuh double gitu loh. Enggak gitu maksudku. Nggak harus gitu, ngapain sih? Tapi instastory itu setuju. Jadi tapi iya Pak ya. ya lek iki menurut perspektifku ya, dan pandanganku, aku pribadi aku setuju mbek
opal yo ambek panjul masalah kayak wis apa jenenge wis iku yo wis iku urusanmu lah masalah iku kayak ngono-ngono lah dengan menggunakan dengan standar protokol sing ono asal kon wis mengikuti arahan sing ono iku yo wis oke it's okay oleh cuman ketika lek wis ranae iku dalam artian wis pamer apa wis upload Insta story lah update nang ndi lek menurutku iki pribadi yo kon berak rek kayak ibaratnya mangkel lah dengan kon wis menerapkan kon di rumah aja terus kon wis dengan apa loh ibaratnya semua lah mengikuti protokol di rumah gak apa-apa lah ibaratnya tapi dengan kon melihat seseorang sing koyo ngono terus kon mangkel yo iku wajar tapi lek menurutku pribadi tanpa kon mangkel dia sing keluar iku mau mendapatkan koyo social punishment ngono rek koyo wong-wong sing pasti ndelok story-ne dhek koyo jancuk arek iki berarti gak bener lah ibaratnya ngono. Lah, social punishment iki sing membuat arek-arek sing koyo ngupload dhek nang ndi terus dhek gak melakukan protokol sing ono. Wis sadar lah, wis pinter-pinter lah wong-wong menilainya wong iku koyo apa lah. Dan yo wis biarkan iku koyo seleksi alam sih menurutku. Yo siapa yang mengikuti protokol yo wis iku sing penting kan wong-wong wis menghimbau bahasane lek keluar rumah dengan standarnya yo koyo ngono lah ibaratnya. Nek teko aku sih koyo ngono.